salah satu tugas kami di DLHK ini ada dua ya, satu terkait lingkungan hidup, satu terkait kehutanan. Kalau terkait lingkungan hidup itu adalah tugas utamanya terkait dengan kegiatan di sektor lingkungan hidup, baik itu yang menyangkut dengan perizinan lingkungan maupun terhadap kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukumnya. Jadi kita harus bagi perizinan lingkungan hidup itu ada yang merupakan kewenangan pusat. Pusat yang mengeluarkan, pusat juga yang mengawasi, pusat juga yang memberikan sanksi. Ada yang merupakan kewenangan provinsi, provinsi yang mengeluarkan rekomendasi, juga melakukan pengawasan hingga penerapan sanksinya. Namun ada juga yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Jadi terhadap kewenangan ini masing-masing siapa yang ngeluarin, dia yang tanggung jawab, intinya gitu. Semua perizinan lingkungan merupakan dasar dari perizinan berikutnya. Kalau nggak ada izin lingkungan, orang tuh nggak bisa ngurus perizinan yang lain karena menjadi syarat. Nah, jadi terhadap semua aktivitas apapun, ya bukan hanya pabrik, aktivitas apapun di negara kita ini menjadikan izin lingkungan sebagai dasar dari perizinannya. Ya begitu Pak. Ini Bu, yang untuk terakhir ya, banyaknya adalah dan pentingnya pemantauan kepada baik itu OPD lingkungan hidup provinsi, kabupaten, juga yang terkait. Artinya dalam pengawasan itu ada tim nggak apa per bulan untuk melakukan survei atau hunting seperti mana yang mana saat ini perizinan di PT-PT baik itu pabrik ataupun yang lainnya itu seperti mana Bu? Jadi kami melakukan pengawasan itu dengan dua cara. Satu dengan cara pasif, kalau itu izinnya bukan kami yang mengeluarkan. Jadi kita melakukan pemantauan melalui dokumen, laporan-laporan yang masuk, misalnya laporan pengelolaan limbah atau pemantauan lingkungan misalnya gitu ya, melalui dokumen yang masuk ke kami. Kewajiban pemegang izin mereka menyampaikan laporannya secara berkala kepada kami. Ada yang bulanan, ada laporan triwulan, ada laporan semesteran. Nah, dari sana kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan itu. Jika ada kejanggalan dalam laporan itu, kami akan memberikan feedback terhadap laporan tertulis juga. Namun ada juga pengawasan yang kami lakukan secara aktif melalui kegiatan terjun langsung ke lapangan, melakukan pemantauan. Jika izinnya itu dikeluarkan oleh kita, Pemprov dalam hal ini, maka kita melakukan pengawasan aktif secara langsung. Ada timnya dan ada yang kualifikasinya orang itu bisa melakukan pengawasan. Tentu sudah ada persyaratan-persyaratan. Bahkan ada namanya PPLH, kayak penyidiknya LH lah gitu. Dan itu tersertifikat, orangnya tertentu, dan seprovinsi itu hanya satu orang. Jadi SDM-nya terbatas. Namun teman-teman kita di tim pengawasan ini juga sudah ada yang berpengalaman, yang dari dulu jadi staf, biasanya juga diikutkan. Jadi kalau pengawasan aktif, kita terhadap izin yang memang kita keluarkan, kita langsung turun. Nah, terus pengawasan juga dilakukan jika ada pengaduan yang dilakukan secara baik sesuai prosedurnya. Ada SOP-nya kalau pengaduan yang mau ditanggapi gitu ya. Harus ada jelas siapa yang mengadunya, objeknya jelas, fotonya yang ada basis koordinatnya, sehingga nggak bisa asalan juga. Kalau sanksinya seperti mana Bu? Nanti seandainya ya, artinya itu pabrik atau seperti mana itu yang melanggar yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang itu seperti mana Bu sanksinya? Ya, sanksinya juga terinci Pak, nanti Bapak bisa konfirmasi dengan kabitnya ya. Saya nggak hafal pasal-pasalnya Pak. Sanksinya juga jelas.
kalau melanggar, misalnya dia membuang limbah sembarangan, tidak diolah dan sebagainya, itu kan sudah terikat jadi kegiatan mereka itu. Nggak boleh ini, wajib itu detail Pak di dalam UKL LPL-nya. Terakhir, himbauan kepada seluruh lingkungan hidup yang ada di kabupaten di Provinsi Bengkulu ini seperti mana Bu? Ya, perizinan zaman sekarang tuh dipermudah untuk mempermudah akses investasi dalam memajukan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Peran kita sebagai aparat adalah melakukan pengawasan. Yang diperketat adalah pengawasannya. Jika pengawasannya baik, maka akan sangat sulit orang melakukan pelanggaran. Jika pengawasannya lemah, maka disinilah celah untuk melanggar aturan itu terjadi. Oke, terima kasih. Menemukan pelanggaran terhadap kewajiban dari lingkungan setiap kegiatan usaha yang ada, dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan Padang Harapan, dengan melengkapi identitas secara jelas, pengadunya siapa, objeknya jelas, lokasinya di mana, dan pelanggaran apa yang dilakukan, serta bukti dari pelanggaran. Dan itu wajib kami tindak lanjuti Pak. Jadi